Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Siapakah Mesias yang dinubuatkan oleh Musa? Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Musa adalah nabi besar yang amat dihormati oleh bangsa Israel. Dia adalah nabi yang dengan kuasa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Menjelang akhir hidupnya, Musa bernubuat tentang datangnya seorang nabi yang seperti dirinya. Nabi itu harus didengar oleh seluruh bangsa Israel sebab Allah menaruh firman-Nya dalam mulutnya. Dan nabi itu akan mengatakan semua yang diperintahkan Tuhan. Musa bernubuat seperti ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 18. Ada berbagai pendapat dan tafsiran yang muncul berkaitan nubuatan Musa ini. Bangsa Israel penganut Yudaisme menyebutnya Mesias. Mereka menafsirkan bahwa di samping menjadi nabi, Mesias itu akan menjadi raja Israel yang amat berkuasa. Sampai saat ini Mesias belum datang, sehingga mereka masih terus menunggu kedatangannya. Berdasarkan nubuatan Musa itu, dapat disusun kriteria nabi yang dijanjikannya itu. Nabi itu datang dari kalangan bangsa Israel. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti Musa, sama seperti aku. Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar mendengar Dia. Dialah yang harus kamu dengarkan. Allah menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan Mesias akan mengatakan yang diperintahkan Allah. Ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, Mesias harus seperti Musa. Pertama, pada masa kecil Musa akan dibunuh oleh bangsa Mesir. Ternyata Yesus pun akan dibunuh oleh Herodes. Yang kedua, Musa dipanggil keluar dari Mesir. Ternyata Yesus pun dipanggil keluar dari Mesir setelah Herodes mati. Matius 2 ayat 15. Kemudian ketiga, Musa banyak melakukan mujizat. Ternyata Yesus pun banyak melakukan mujizat. Keempat, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Yesus pun memimpin umatnya dari dunia menuju surga yang kekal. Kelima, Musa menyampaikan hukum Taurat dalam kitab perjanjian lama, dan Yesus menyampaikan hukum kasih karunia dalam kitab perjanjian baru. Yang keenam, Musa adalah nabi, dan Yesus pun seorang nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius 21 ayat 11 bagian B. Yesus berperan sebagai nabi, imam besar, dan raja, sebab Dia adalah Tuhan. Karena itu, Mesias harus didengarkan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan benarlah, Allah pun mengatakannya kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5 bagian B. Jelas sekali Allah memerintahkan agar Yesus harus didengarkan. Allah menaruh firman-Nya dalam mulut Mesias. Siapakah yang menjadi firman Allah?
Yesus adalah firman Allah yang turun ke dunia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Mesias akan mengatakan yang diperintahkan Allah. Dan inilah perkataan Yesus, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Berdasarkan uraian di atas, Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Puji Tuhan. Amin.